banyak anak-anak ibu sudah hadir di ruang BK pada hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Sehat semua ya? Ya. Gimana tempat duduknya ini, udah nyaman atau mau tukar posisi? Sudah nyaman? Oke. Sebelumnya ibu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan percayaan masing-masing. Siapa ini yang memimpin doa? Oh, boleh. Silahkan. Teman-teman, sebelum mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak. Sebelumnya kalian udah pada kenal belum sama teman-teman? Belum? Ada yang udah, ada yang belum? Satu kelas nggak? Enggak. Coba ibu mau tanya dan pengen kalian memperkenalkan diri satu persatu. Sebutkan nama, kelas, serta cita-cita ya. Mulai dari siapa dulu ini? Dari Epi. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Happy Aulia Sulia dari kelas 10 KCT. Cita-cita saya menjadi pramugari. Bagus tuh cita-citanya, mau jadi pramugari. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Tri Apriani dari 10 PH 3. Cita-cita saya jadi bawahan. Bagus juga. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Felicia Siswati. Saya dari kelas 10 KCT 1. Cita-cita saya menjadi manajer. Manajer, bagus. Perkenalkan, nama saya Mutiara Karunia Mawita dari kelas 10 KPM 1. Cita-cita saya menjadi guru. Jadi guru. Bagus juga cita-cita yang sama Monica ya. Semoga cita-cita kalian bisa terkabul dan tercapai ya, sesuai keinginannya. Baik, sebelum ibu mulai, kalian sudah tahu belum kenapa ibu kumpulkan di sini berempat dan berlima ya sama ibu guru BK? Udah tahu belum? Belum. Udah tahu belum? Belum ya. Oke, di sini kita akan melaksanakan konseling kelompok ya, di mana nanti ada permasalahan, ibu mendapatkan angket sosiometri di mana kalian ini beberapa anak yang terisolir di kelas. Artinya makanya ibu mau tanya nanti di kegiatan ini, ibu mau bertanya apa yang menjadi penyebab kalian di kelas itu seperti apa kondisinya ya. Udah siap belum nih? Kita akan kegiatan inti, udah siap semua? Siap. Oke, jangan pada tegang. Ayo kita ini dulu, senam tangan dulu ya. Jangan tegang ya. Nanti tolong ceritain aja yang pokoknya ibu tanya, nanti kalian cerita. Ya udah ya, udah nggak tegang lagi. Nah, di sesi kelompok ini, sesi konseling kelompok, kita ada asas-asas. Nah, yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan ya. Nah, asas kerahasiaan itu dimana kalian tidak boleh menceritakan kejadian hari ini atau pertemuan kita pada hari ini ke siapapun ya, atau menceritakan ke temannya yang lain, tidak boleh. Artinya kita berlima aja yang tahu ya. Dan ada asas keterbukaan dan kesukarelaan, dimana kalian secara sukarela datang ke sini tanpa paksaan kan ya. Dan keterbukaan, nanti ibu berharap kalian bisa menceritakan apapun nanti yang ibu tanya dan masalahnya apa, tolong menceritakan tentang kalian masalah di kelas ya. Paham ya? Oke, waktu kita 1 kali 45 menit, artinya ini sudah berjalan 3 menit waktunya ya. Kita akan selesai 45 menit kemudian ya. Setuju? Setuju. Oke. Baik. Sebelumnya ibu mau tanya satu-satu ya. Ini kan ibu sudah memegang angket sosiometri, di mana memang kalian berempat ini banyak teman yang tidak memilih atau terisolir di kelas seperti itu. Dan memang ibu beberapa kali dapat laporan dari wali kelas sama guru mata pelajaran. Kalau untuk nanti kan kalian cerita ya satu-satu. Nah, jadi ibu belum mau menyimpulin nih. Jadi untuk Evi, siapa dulu yang mau cerita duluan? Evi. Nanti Evi ceritakan kejadian apa yang pernah Evi alami terkait masalah-masalah di kelas, begitu
meskipun yang lain mungkin masalahnya beda-beda, kita kan nggak tahu ya masalah temen-temennya. Tapi ingat ya, ini kan ada kerahasiaan, artinya kita cukup di sini, jangan sampai ada yang bocor keluar ya. Oke, silakan Evi ceritakan dengan tanpa ada paksaan dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Ceritakan apa kejadian Evi di kelas seperti itu. Ya, silakan. Di kelas ada yang namanya di kelas saya tuh dia sering mengancam saya soal absen. Kalau misalnya saya alpain dia akan marah besar sama saya, dan kalau misalnya kita panggil ke desa juga saya bakal dia sebenarnya. Terus ada Gio yang sering mengaku agama dan suku, mungkin hampir semua kelas kayak gitu sama saya. Ngomong seperti itu. Iya. Tapi yang semua kelas, tapi yang pencetus pertamanya Gio ya. Iya, Gio. Kemudian ada Gio, Dika, Fatih, sama Eja yang sering melakukan agama sama suku. Sama suku. Tapi kalau soal absensi memang Dondi itu sering apa di kelas? Iya, terus juga sering ancam kalau sampai saya nggak ikutin dia, tapi sampai dibikin apa terus saya di ini mau dijauhin itu kelas itu. Ngancamnya seperti itu. Iya. Tapi bukti-bukti ancamannya ada. Dia cuma yang itu, terus yang kemarin dia ngomong langsung sama saya. Ada temen juga ngeliat kalau dia ngomong lagi sama saya, apaan nih Evi, sampai pada apain terus sampai pada TK. Seperti itu. Kalau pengancaman itu menurut ibu itu sudah di luar batas ya. Artinya memang kamu sebenarnya harusnya lapor ke wali kelas ya. Belum lapor ke Meli, soalnya Belum. aku bikin sama marah lagi ya. Siapa yang marahnya? Meli. Doni. Jadi kamu belum sama sekali lapor ke Bu Meli? Lapor ke Bu Mira juga belum. Ini Bu Mira baru tahu kamu ada kejadian seperti itu. Kalau untuk soal masalah agama itu memang sering ya teriak di kelas seperti itu. Iya kan, iya kan. Cuma waktu pelajaran Wanita, itu baru video kerja sama Wanita. Gimana kejadiannya itu? Pas saya lagi bikin absen di absen yang Wanita, terus dia ngatain saya, itu kalau dong saya udah tulisan kalau katanya. Terus itu Wanita marah. Tapi kamu nggak sama sekali marah kayak kamu begini. Kamu diem aja. Ini Bu Mira baru tahu ini kalau ada kejadian seperti itu ya. Artinya salah satunya bukan terisolir aja itu di kelas. Artinya itu udah termasuk perilaku membuli ya. Kemarin kalian belajar kan P5BK, apa yang kalian pelajari tentang perundungan ya. Nah salah satunya itu seperti itu Eti. Kamu bisa bedain ya mana teman yang mengancam atau mana teman yang hanya bercanda atau menanyakan. Itu kan sudah termasuk perbuatan yang merundung dan kamu tidak nyaman. Itu sudah termasuk pembulian sebenarnya. Apalagi diulangi berkali-kali sampai setiap hari ya. Itu artinya kamu harus lapor dulu ke wali kelas ya nanti ya. Nah untuk Tri, masalah apa nih yang terkait masalah kamu di kelas? Ada satu murid namanya Gio. Nah kan di meja saya itu kan bukan meja saya, meja saya ini ditukar sama Dika. Nah Dika ini gak mau ngaku kalau itu meja dia. Nah, kata Gio, Eti yang di samping dulu tuh sampahnya banyak di kolong mejanya. Itu katanya si saya kan kayak gini ngomong, ya nak, ya kan ini kan meja Dika bukan meja saya. Ya kan tapi udah di tempat duduk lu. Kenapa kalau nggak mau buang katanya. Pokoknya besok dibuang aja, pokoknya mau tahu ya udah besok gua buang. Jadi dia menyalahkan sebelah pihak aja kalau itu sama padahal bukan dia gitu ya. Oke, ada lagi nggak kejadian-kejadian di kelas ini? Udah ngomong aja kalau emang ada, jangan ada yang ditutupin. Epi yang banyak. Oke, mungkin dari ini bisa cerita kejadian apa di kelas yang terjadi. Dari saya
join kelompok itu kan kadang kan kayak gurunya itu nanya bu kayak kalian mau pilih kelompok sendiri atau dipilihin. Nah satu kelas tuh pada kayak mau pilih sendiri teman-teman. Nah saya tuh suka nggak diajak gitu loh bu Nggak diajak. untuk gabung kelompok. Ya. Jadi kayak saya selalu inisiatif kalau nggak mau mengerjakan sendiri atau inisiatif gabung ke kelompok mereka. Tapi saya udah bisa gabung bu kayak ya 70 atau 80% tuh hasil kelompok itu saya yang ngerjain gitu. Jadi ketika pas mau ngumpul ya mereka tahu itu nama mereka ada aja di situ. Tapi giliran yang ngerjain kebanyakan kamu gitu ya Nak ya. Jadi saya suka merasa kayak oke gitu. Tapi kamu belum nggak sempat ngomong sama gurunya atau lapor? Saya sempat kayak melawan sama mereka gitu, cuma kan karena mereka memang mungkin saya kalah gitu loh Bu, dari mereka kayak gitu. Ketika apa namanya punya teman yang banyak gitu, sedangkan kayak saya sendiri, jadi saya mikirnya tuh saya bakalan kalah sama mereka. Tapi emang kamu di kelas itu cenderung sering sendiri? Apa mereka yang nggak mau berteman? Apa kamu yang nggak mau bergaul? Nah, awalnya itu kayak saya inisiatif gitu, mau gabung berteman sama mereka, cuma mungkin karena merasa nggak sefrekuensi jadi saya lebih nyaman sendiri di kelas. Nyaman sendiri di kelas. Oke, artinya memang mereka juga lebih cenderung kamu sendiri pun mereka tidak ngajak gitu ya. Oke, yang terakhir mungkin ceritain Nak, beberapa kejadian yang kamu alami. Boleh di kelas, boleh sama teman di kelas gitu. Kalau dari saya sih mungkin sepele tapi buat laki-laki gitu. Iya. Pas itu ada yang bawa saya ke kelas, tapi dia itu udah nengok saya. Kalau tahu dia tuh bawa saya, tapi dia nggak mau minta maaf. Kamu, iya. Siapa? Kamu nggak mau sebutin namanya? Nggak mau. Takut ya? Takutnya apa? Nggak apa-apa kan di sini kan kita ada asas kerahasiaan ya. Artinya tidak akan bocor kemana-mana gitu, hanya kita berlima aja di sini. Terus kejadian apa lagi? Tapi dia nyenggol gitu sengaja apa nggak sengaja itu? Ya, saya nggak tahu sih. Menurut kamu sengaja apa nggak sengaja? Ini sengaja. Sengaja? Lumayan keras sih. Main keras tapi dia abis itu nggak minta maaf nggak apa? Kamu juga nggak nanya? Takut? Kenapa takut? Terus karena dia apa ya, keras gitu orangnya, lumayan keras. Jadi takut kayak gitu. Takut dikata-katain. Memang dia di kelas sebagai apa? Nah, sebagai apa sih? Cuma Tapi perempuan dia lumayan berani. berani. Jadi kamu lebih powernya lebih kuat dia daripada kamu lebih takut gitu ya, menghadapi. Oke, artinya dari kejadian-kejadian ini kan bisa kita lihat bahwasanya di sekolah ini memang beberapa hal ini masih ada terjadi ya. Padahal kan belum lama ini kita sudah belajar tentang perundungan, tapi kenyataannya di kelas atau sesama teman masih kalian mengalami hal seperti itu. Kalian merasa sedih nggak? Artinya ya kalau misalnya kayak ini kan nggak punya teman ya di kelas itu. Intinya merasa sedih nggak atau kepikiran nggak kalian itu pengen pindah sekolah atau kalian pengen pindah kelas, pernah nggak punya pikiran seperti itu? Saya sempat mikir kayak kok kayaknya enakan sekolah di negeri gitu sekolah di rumah. Ketika mau apa sih melangkah dari SMP ke SMK, saya pikir itu kayak saya bakalan beda gitu. Ternyata malah di SMK ini kayaknya lebih parah dari SMP. Dipikir masa-masa SMA itu masa-masa asik seperti itu ya. Masa SMP itu kayak paling berkesan di kehidupan kok jadi saya ini malah kayak gini, saya kira kayak gitu sih. Sama untuk yang lain gimana? Epi pernah punya ingin pindah? Sedikit kayak gitu kelas. Pernah nyaman. Epi jadi sekretaris. Masih mau jadi sekretaris. Tapi kalau Epi nggak ada perlawanan seperti itu, Doni akan menindaskan loh, Mas. Saya bisa grupnya. Nah, jadi dari kegiatan dari cerita kalian ini kan beberapa hal kalian mungkin sulit untuk mengungkapkan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian pengen dan tidak bisa menolak ya. Salah satunya seperti Epi tidak bisa berkata tidak, walaupun Dodi sudah mengancam, mungkin Gio sudah
apa namanya tuh menghina ya, dan serta ini juga seperti itu ya. Nah, di sini Ibu ingin kita sama-sama belajar konseling kelompok ini. Ibu memakai teknik assertive training ya, dimana teknik assertive training itu kita belajar berbahasa supaya kita lebih berani ya, bisa untuk menolak dan bisa untuk berperilaku atau bertindak sesuai keinginan kita, tetapi di jalur yang benar. Artinya bukan untuk melawan ya. Kalau melawan itu kan sama menolak itu beda ya. Kita bisa ngomong enggak, tidak, tapi secara halus. Misal kayak temenmu nyuruh buang sampah tadi, dia bisa kita ngomong enggak, tapi secara halus. Artinya kita jelasin itu emang bukan saya yang buang sampahnya. Artinya kita membela diri kita dulu. Kita menjelaskan bahwasannya bukan kita yang salah, walaupun ujung-ujungnya tetap kita yang buang. Seperti Evi juga seperti itu. Ini tugas saya sebagai sekretaris. Jadi dia ngancam lapor sama guru. Atau kalau memang Evi tidak bisa menyelesaikan sendiri, di sini kan ada wali kelas, ada guru BK. Ya, itu Evi berhak untuk melapor ke wali kelas dan guru BK. Paham ya? Nah, kita akan menyepakati akan latihan tentang assertive training. Seperti itu tadi. Nanti kita latihan gimana caranya supaya kita lebih berani ya, dan lebih bisa menolak, dan artinya beberapa hal yang bisa kita dapat dari percakapan dari teman kita yang untuk kita menolak. Oke, sebelumnya Ibu mau kalian menonton satu video tentang teknik assertive training ya. Mungkin ini durasinya agak panjang, sekitar berapa menit itu? 10 menit ya. Tapi kita ambil intinya aja. Kedengeran nggak? Kedengeran?
cara-cara berasertif tadi ada kan ya? Artinya kalian berani mengemukakan pendapat dan apa lagi tadi? Perasaan, terus apa lagi? Tidak setujuan, benar. Nah, jadi harapan ibu dengan kondisi kalian yang seperti ini di kelas atau sama teman, dengan setelah kita melakukan konseling kelompok ini, ada perubahan dari kalian ya, kalian lebih bisa berani lagi. Ya, terus yang kedua itu you okay? Oke. Yang tadi kan kalau kalian tadi you okay? I'm not okay gitu kan. Dia benar menurut dia, tapi kita enggak, kita merasa itu saya enggak salah loh, tapi kita tidak bisa menolak atau kita berargumentasi. Nah, maksud ibu setelah kita belajar asertif training ini, tadi kan udah dikasih tahu bagaimana caranya kita berasertif, artinya kita berani mengungkapkan pendapat ya, artinya nggak usah takut. Selagi kita benar, itu kita akan yang penting kita caranya nggak salah. Selagi kita benar, kita bisa terus berjuang untuk diri kita. Artinya kita bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak kita, artinya terus aja bersikap asertif training ya. Paham ya? Sejauh ini ada yang mau ditanya nggak tentang asertif training? Nggak ada? Sebelum kita latihan nih, nanti kan kita mau latihan tentang kejadiannya tadi sama ya, kejadiannya kan sudah tahu apa-apa tadi ya. Jadi nanti kita habis ini kita latihan asertifnya, baru kita latihan. Nah, untuk asertif tadi beberapa kan sudah dipelajari ya. Artinya ibu mau kasih selembaran, nanti kalian praktekkan kejadian tadi kan seperti itu sama Dondi sama ini. Jadi kalian harus gimana caranya supaya kalian menolak. Nah, nanti kalian praktekin di sini ya. Kalian praktekin beberapa hal kejadian itu dengan cara kalian menolak atau bisa bilang tidak. Paham ya? Dua-dua aja gantian-gantian nanti. Ya. Sekarang kalian tulis dulu percakapan apa yang mau kalian tulis berdasarkan yang kita latihan asertif training tadi ya. Kita latihan aja, latihan asertif dulu. Contohnya ini apa? Berperilaku asertif, nanti buka kasih contoh juga. Coba Epi tulis. Pulpen bawa pulpen. Ini Feli sama Mutiara. Nah, kalian tulis kejadian apa yang terjadi yang seperti diidentifikasi tadi ya. Terus kalian berperilaku asertifnya seperti apa? Nanti biar langsung kita praktekin dua-dua ya. Coba, ibu kasih waktu 2 menit. Contohnya kan tadi bisa kayak Epi, mungkin Epi tadi apa tadi dibilang Dondi, Dondi ngancam, mungkin Epi bisa balas. Ya sudah, itu kan tanggung jawabmu, kamu sudah melakukan hal itu, artinya kamu bisa bertanggung jawab. Gitu. Atau seperti apa balasan dari Epi? Seperti yang kita kasih materi asertif tadi, jawabannya seperti apa ya? Lagi ya waktunya ya. Udah? Coba siapa dulu nih yang mau praktek
kejadian yang terjadi di kelasnya? Siapa dulu? Coba Ibu lihat dulu punya Epi. Ini tentang Doni sama Epi ya. Nanti Siti jadi Doni aja. Jadi kayak kalian berbalasan. Ini kan kalian kemarin kan Epi hanya diam aja dengan kejadian yang pengancaman itu. Nah untuk hari ini mungkin Epi lebih bisa berani lagi. Ya seperti apa latihan asertifnya nanti dipraktekin aja sama mungkin Siti jadi Doni, si Epi jadi Epi sendiri ya. Oke coba nggak apa-apa berdua gantian. Epi kok lu ngapain gua sih kemarin? Udah gua bilang jangan diapain. Ya nggak bisa, kan itu udah tugas gua. Jawabnya ke Dondi. Jawabnya ke Dondi. Kamu kalau kayak gitu kayak ini nanti. Nah, ecanya itu bener-bener Dondi lah gitu. Coba ulang. Epi kok lu ngapain gua sih kemarin? Kan udah gua bilang jangan diapain. Ya nggak bisa, itu kan udah tugas gua dong. Awas aja ya lu, lihat aja sampai gue dipanggil ke BK. So iya aman sih lu sekarang. Jawabnya apa? Kalau dari asertif training harusnya jawabnya apa? Kira-kira Epi. Nah, gimana contohnya coba? Ada nggak yang bisa ngasih contoh? Ya itu kan yang apa kamu harusnya itu tanggung jawab kamu. Berani berbuat berani. Nah, artinya bisa latihannya seperti itu Pi. Itu dari kata-kata bahwasannya kamu itu kan jadi kamu memberitahu bahwa Dondi bahwa itu salahnya Dondi kenapa dia alfa, jadi dia harus bertanggung jawab ya. Jadi besok-besok jangan diam ya, kalau dia ngomongin gitu sama Dondi, nah balasnya boleh tuh yang kata ini, nanti kamu jawabnya seperti itu. Ada lagi nggak itu kesalahannya? Udah. Nah jadi latihan asertif itu kayak gitu ya. Artinya mulai besok setelah semuanya berarti sama Ibu, harapan Ibu kalian sudah bisa mempraktekannya sama teman. Cuman itu tidak mengajarkan kalian untuk selalu terlalu berani. Artinya kalian itu punya hak untuk kalian membela diri kalian. Jika kalian merasa kalian benar, ya artinya kalian disalahkan. Jangan diam aja. Paham ya? Coba Tri Ibu baca. Kejadiannya apa ini? Di kelas. Oke, Gio ya. Gio itu bukan yang ketua kelas ya? Iya, gitu. Oh. Memang Gio memang orangnya gimana itu di kelas? Ya memang itu bisa jatuh. Soalnya sih sebenarnya loh. Coba praktekin. Si Epi jadi Gio, si Tri jadi Tri. Coba. Tapi yang orang sebangku itu banyak banget sampahnya di kolong mejanya. Epi jawabnya apa waktu itu kejadian itu? Epi tuh nggak jawab. Diem aja. Nah, kalau misalnya kita dalam asertif training kita harus berani gimana jawabnya? Kira-kira? Kira-kira apa? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu nggak? Epi, jawabnya apa? Kan dia cuma ada. Nah, saya rasa lagi itu mejanya sih. Itu bukan meja kamu. Bukan. Jadi harus jawabnya gimana kalau Zia nanti ngomong gitu? Ini bukan meja gua, ini meja Dika yang dituker. Sampah ini bukan sampah gua, sampahnya Dika. Terus? Kata dianya, ya udah sih tinggal buang aja, susah amat. Nah, tapi sebelumnya kamu diem kan? Zia ngomong gitu kamu buang aja. Artinya besok-besok kalau Zia seperti itu lagi di kelas kamu harus bisa berani. Ya, speak up. Sama kayak contoh yang tadi yang kamu ngomongin barusan. Itu udah termasuk sikap asertif training. Kamu berani mengungkapkan pendapat walaupun nanti kamu yang membuang, artinya kamu bertanggung jawab untuk membersihkan kelas namanya. Tapi kamu bukan artinya kamu bisa disalahkan gitu aja. Kamu harus membela diri sendiri. Ya, besok-besok kalau digituin jangan diem aja di kelasnya ya. Nah, walaupun bukan hanya dia siapapun. Artinya kalau memang itu bukan kamu yang melakukan, kamu berhak untuk berbicara. Coba Ibu mau lihat. Ini siapa dulu? Feli. Ini Feli ada masalah sama siapa? Kok ini inisial nggak ada namanya? Ah ini kan kita asas kerahasiaan harus tahu, nggak apa-apa kan nggak akan dikasih tahu siapa-siapa. Memang kamu ada masalah sama siapa di kelas? Oh iya, duduknya kan ada. Siapa namanya?
Hah? Namanya ini E, siapa? Eci. Jangan bilang-bilang ya. Ini kan kita tadi udah janji nggak boleh ngomong-ngomong. Eci, oke. Coba kejadian apa yang terjadi kamu sama Eci? Coba kamu praktekin. Ini siapa namanya tadi? Mutiara jadi Eci. Ini ya. Pokoknya adegan lah. Bahwasannya itu benar-benar terjadi di kelas itu seperti itu hari ini. Hai, boleh gabung nggak kelompoknya? Enggak, udah nih. Tapi kan itu isi kelompoknya baru 4 orang, harusnya kan 5 orang. Ya udah sih, kamu boleh di situ aja. Sudah ya. Terus? Jadi gimana nih kita mau diskusinya bagaimana dulu? Gini ya, kamu udah diterima di kelompok ini, jadi tuh bersyukur. Jadi kamu yang diskusi sama pikiran kamu sendiri. Ya harusnya kayak gitu dong. Ini kan kerja kelompok. Namanya juga kerja kelompok itu kan diskusi kelompok, bukan diskusi sendiri. Kalau diskusi sendiri ngapain gue nyusul buat kelompok? Udah, itu contoh asertif ya. Nah itu tadi udah bener tuh cara-caranya seperti itu. Artinya kalau yang tadi sebelum kita belajar asertif kan si Feli hanya diem aja. Artinya tetap Feli yang mengerjakan tugasnya, walaupun nama-nama kelompoknya ditulis, tapi tetap Evi yang 80% Evi yang mengerjakan. Nah, artinya kan di situ tadi Evi sudah berlatih bagaimana caranya untuk kita berasertif atau berargumen ya. Yang terakhir, Mutiara. Memang kejadiannya ini dia kayaknya lebih real nih, bukan cuma ngomong aja, dia udah lebih ke fisik ya, lebih ke bully nih fisiknya. Coba praktekin. Ya, berdiri coba praktekin ayo. Ya di sana boleh. Sini lagi biar kelihatan kamera. Sini lagi ya. Terus sini nak. Ya, kamu yang jalan kan? Nah, awalnya kan cuma diam. Iya. Nah, setelah kita berasertif kan tadi ibu bilang harus melawan. Nah, artinya kamu harusnya gimana tadi? Dia harusnya apa? Nah, harusnya dia berbicara agar minta maaf. Ini siapa ini? Namanya siapa? M ini siapa? Ini saya. Si S ini siapa? Siren. Ya siapa namanya? Oh Siren. Tapi memang Siren seperti itu orangnya. Ya kayak gitu. Apa sama kamu aja? Enggak. Ya kadang dia minta maaf, kadang enggak. Tapi kalau sama kamu dia nggak pernah minta maaf kalau melakukan hal itu. Ya kadang dia kalau lagi sadar aja Bu. Coba ya, kita ulang adegannya ya. Kita ulang adegannya. Dia nama kamu kan tadi namanya siapa tadi? Siren. Tapi kamu sudah kamu udah pakai assertive training gitu, udah bisa mengemukakan pendapat apa yang mau kamu ngomongin. Santai ya, minta maaf doang kan. Atau ada ini lain nggak? Percakapan lain nggak? Ya, atau ada lagi? Yang lebih ini lagi ada nggak? Nah, seperti itu. Ya, artinya jangan cuma diem aja. Kamu ngerasa risih nggak kayak digituin? Risih. Terus setelah kejadian itu dia sama sekali nggak minta maaf. Apa emang di kelas kamu nggak akur sama ini Siren? Apa emang Sirennya itu nggak akur sama semua kelas? Dia malah kayak gitu. Mungkin Sama orang. Tapi kalau sama kamu nggak, malah dia menindas seperti itu. saya juga sering dikasarin sama dia Kalau lagi ngomong kamu nggak dipedulin, sering dikacangin gitu. Ya itu tadi, artinya memang belajar asertif itu perlu ya Nak ya, dalam kita berkomunikasi bersama teman. Artinya untuk kita bersosialisasi itu perlu. Artinya mungkin kita lebih bisa berpendapat apa yang menurut kita benar dan apa menurut kita salah. Tadi udah belajar semua, udah paham ya. Artinya ibu harapan ibu setelah kalian belajar ini kalian bisa berpendapat apa yang mungkin menurut kalian benar ya. Jadi jangan mau ditindas sama teman kelasnya. Atau seperti tadi kerja kelompok saya ngerjain tapi ini kan kamu bisa lapor ke guru kalau kamu berani. Atau kalau kamu gak berani kamu
bisa bilang sama temenmu, pokoknya kamu berani berpendapat dan berani mengumumkakan apa yang kalian inginkan, ya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanya nggak? Sudah paham semua? Nanti ibu kan tetap mantau kalian melalui wali kelas ya. Artinya kan kalau Bu Mira kan nggak masuk kelas. Nanti ibu tetap tanya perkembangan kalian di dalam kelas seperti apa. Evi jangan lupa ya nak ya, kamu harus lapor ke wali kelas ya. Kalau misalnya kan kemarin tuh pas pelajaran Benelli itu, saya pengen ngomong ke Benelli cuma belum masuk. Masuk kelas. Iya, jadi Oke. paling Nanti kita bahas, kita panggil Benelli karena ini menurut ibu sudah termasuk perundungan dan pengancaman. Yang penting bukti-buktinya kamu simpan ya dan screenshot kirim ke Benelli dan ibu. Kamu harus lapor ya. Nah, itu menjadi tanggung jawab guru-guru juga ya, karena itu bukan pasti cuma besok kalau misalnya Benelli masuk dia bakal ngomong lagi kayak gitu. Karena hari ini dapat. hari ini dia nggak masuk lagi. Nggak masuk. Tapi dia nggak kirim surat. Nah, Pasti- tapi besok dia minta Pasti supaya besok dia marah-marah sama saya. harus dititik. Dihapus. Pasti gini. Kayak waktu kemarin tuh dia masuk tuh kan harus sama Iya. saya. Kok kan sih lu ini? Kok gua diapain susah lu ini? Nggak bisa lah itu udah tugas saya. Ya, artinya besok-besok kamu harus ngomong gitu ya, harus berani, jangan diem aja ya trik ya. Nah makanya kita perlu latihan aset itu supaya kalian bisa mengumumkan pendapat kalian. Oke, waktu kita tinggal 5 menit lagi. Alhamdulillah kalian bisa mempraktekkan tadi ya apa yang kalian bisa lakukan setelah ibu kasih materi. Nah baiklah, untuk kegiatan pada sore ini ada yang mau ditanya atau ada yang bisa ngasih kesimpulan nggak dari kegiatan kita pada hari ini? Ada? Ada nggak yang masih kesimpulan ketika kita sudah belajar asertif seperti apa nanti ke depannya? Ketika sudah belajar tentang asertif, ada baiknya kita menerapkan itu di hari-hari kita. Ya. Biar kayak nggak ditindas terus kayak orang tuh kalau kayak saya ini nggak kayak gitu dia kayak dia nggak capek juga gitu kan kadang-kadang nangis gitu kan Bu. Pernah nangis? Pernah nangis? 2 kali atau 3 kali Di kelas apa di rumah nangis? di kelas karena kalau di rumah tuh lebih takut ketika ditanya orang kayak gitu. Kenapa kalau misalnya saya ngadu nanti takutnya tuh masalah itu malah makin panjang. Jadi, Kalau kamu nggak ngadu nanti masalahnya kamu menumpuk sendiri, ujung-ujungnya kamu stres dan nggak mau sekolah. yang saya khawatirin itu ketika saya ngadu orang tua saya datang kayak mereka tuh malah jadi gitu loh Bu kayak gitu. Ya itu kan hanya ketakutan wajah. Artinya kamu yang lebih paham mana yang harus lapor sama guru dan mana yang bisa kamu selesaikan sendiri. Ya artinya kalau untuk kejadian-kejadian seperti itu kalian bisa mengungkapkan dengan cara yang kita latih tadi, dengan cara satu training. Tapi kalau untuk kasusnya seperti Epi itu harus lapor ke guru, paham ya? Jadi bisa bedain ya yang mana yang harus lapor ke guru dan mana yang enggak. Ya, oke. Sepertinya waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak buat anak-anak ibu ya. Artinya hari ini sudah baik ya, sudah bisa melakukan latihan assertive trainingnya dengan baik. Menurut ibu sudah cukup bagus. Artinya silakan kalian terapkan ketika nanti kalian bersosialisasi dan seperti apa di kelas ya. Oke, sebelumnya biar ibu aja yang memimpin doa ya untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Mungkin kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu mau minta kalian untuk mengisi lembar LKPD dulu ya. Ini masih ada waktu 2 menit lagi. Lembar kerja peserta didik kalian isi nama dan kelas. Silakan satu-satu. Bawa pulpen semua? Nah, itu diisi sini aja nak di meja, susah nggak? Tulis nama, kelas. Kalau ada yang ditanya boleh tanya ke ibu. Kalau nggak ada
yang Kak Nina? Pertanyaan pertama apa itu? Bisa ada yang ini nggak? Bacain nggak? Satu. Menciptakan perilaku Asertif. untuk bersosialisasi dengan teman di kelas. Ya, gimana caranya tadi? Berani mengutarakan pendapat. Ya, tulisnya di dalam kolom itu ya. Kalau mau ada jawaban beda boleh, artinya nggak perlu sama. Dua. Gimana caranya kira-kira? Anda menyesuaikan diri dari teman-teman. Nah, coba tulis aja yang sekalian bisa. Dijawab ya sampai nomor 4. Silakan. Sudah? Nah, nih, ini ada lembar lampiran evaluasi hasil. Tolong diisi namanya dan diisi sini kalau yang penting. Ya. Tulis ya. Nah, ini untuk evaluasi hasilnya. Nah, Ibu bacain dulu ini. Sudah, dan isi dulu. Tulis dulu nama, kelas, waktunya hari ini tanggal 23. Hari Rabu 23. Nah, itu kan ada pernyataan ya, 1 sampai 5 kalian baca. Kalau seandainya itu merasa baik, berarti kalian checklist di kolom 4 atau kurang checklist di kolom 2 atau 1 atau 3 ya. Dibaca dulu pernyataannya. Di checklist aja atau di sana. Kalau sudah ditandatangani di bawah ya. Sudah. Oke, ditulis tanggalnya. Tanggal berapa? Bandar Lampung 23/11/2022. Udah? Ini udah? Ketis aja nak ini bagian-bagian, kan ada 5. Ya, tanda tangan, tulis nama. Udah, Tri? Tapi udah? Oke, ini UTN-nya. UTN-nya dipegang masing-masing. Oke, cukup sekian sesi konseling kita. Bila ada yang perlu dibicarakan atau ada yang kurang, boleh pribadi ke Ibu datang ke ruang BK. Untuk masalah itu nanti kita selesaikan sama wali kelas ya. Oke, gitu aja ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kasih ya, Mas.